Assalamualaikum, who are you? Just fine. Assalamualaikum, who are you? Just fine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, who are you? Just fine. Terima kasih. Tetap semangat ya. Ya, Bu. Semangat, Bu. Pelajarannya apa, Bu? Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Fine, sehat Bu. ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, yuk kita berdoa dulu ya. Nanti doa akan dipimpin sama ketua kelasnya, Mas Miftahul Qomar, monggo dipimpin. Siap, gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Mas Miftahul Qomar. Untuk selanjutnya, Guru akan mengecek kehadiran anak-anak semua, nggih. Mbak Ani Zubaidah. Hadir, Bu Guru. Ya. Mbak Atiul Husna. Hazira. Fahmi. Ada Bu, ada Bu. Ya. Ini masuk semua ya? Masuk, Bu. Ya. Sudah dipanggil semua ya? Oke, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional ya. Lagu Hari Merdeka 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. itulah hari kemerdekaan kita. Hari Merdeka dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Oke, terima kasih ya anak-anakku semua. Selanjutnya, mau tanya nih tentang pelajaran yang lalu, masih ingat gak ini ya? Tentang rukun iman. Nah, yang masih ingat, rukun iman yang pertama apa, Mbak Dwi Astuti? Iman kepada Allah. Ya, pinter, bagus. Yang kedua apa? Siapa yang masih ingat lagi yang kedua? Iya, Bu. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Pintar. Rukun iman yang ketiga apa ya? Siapa yang tahu? Aku Mas Mudofar. iman kepada kitab-kitab Allah, Bu. Iman kepada kitab-kitab Allah. Pintar. Yang keempat, coba yang lain. Ada nggak yang masih ingat yang keempat rukun iman? Ayo yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima, Iman kepada Rasul. iman kepada Pada hari kiamat. hari kiamat. Yang terakhir, yang keenam, iman kepada Qadar dan qadar. Ya, masih ingat ya? Nah, kita nanti akan belajar mengenai iman kepada kitab-kitab Allah ya. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu yang rukun iman yang ketiga ya. Untuk kompetensi dasarnya, nah ini bisa dilihat ya. Indikator pencapaiannya. Sekarang masuk ke tujuan pembelajaran ya. Nanti setelah kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah, anak-anak bisa mampu untuk merinci makna iman kepada Allah. Yang kedua, mampu menyebutkan kitab-kitab Allah beserta nabi yang menerimanya. Yang ketiga, mampu menguraikan hikmah beriman kepada Allah. Ya, pengertian iman kepada Allah. Ya. Iman itu artinya kita percaya, ya, yakin. Kitab-kitab Allah adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati tentang adanya kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para Rasul-Nya untuk disampaikan dan diajarkan kepada kaumnya agar menyembah kepada Allah dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturannya. Kemudian yang B ini macam-macam kitab Allah. Jadi kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui itu jumlahnya ada 4. Yang pertama kitab Taurat.
Ya, Taurat itu artinya syariat atau perintah. Ya, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Untuk kitab Allah yang nomor 2 yaitu kitab Zabur ya. Zabur itu artinya tulisan. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisi tentang beberapa dzikir, pengajaran dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Kemudian kitab suci Allah yang ketiga yaitu kitab Injil. Injil artinya kabar gembira, ya. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang berbahasa Yunani, berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Terus selanjutnya ini kitab suci Allah yang keempat yaitu ada Al-Quran ya. Al-Quran artinya bacaan. Diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berbahasa Arab ya melalui malaikat Jibril agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup bagi manusia agar meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Quran ini pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro ya. Dengan wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Artinya apa Nuzulul Quran? Itu berarti hari turunnya Al-Quran. Isi kandungannya dalam Al-Quran itu apa saja? Ada akidah, keimanan, tata cara ibadah, atau syariat, penciptaan manusia, muamalah, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Itu semua adalah isi dalam kandungan Al-Quran. Dari sini sudah paham apa belum ada anak-anak? Ampun, Bu. Ampun. Ya, ini ada lagu ini ya, judulnya Kitab-Kitab Allah. Biar anak-anak ini lebih paham lagi. Versinya lagu apa itu? Balonku ada 5 ya. Yuk. Kitab Allah yang empat. Pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, keempat kitab Al-Quran, itulah kitab yang wajib kita amalkan sampai di akhir zaman. Kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu cara meyakini kitab-kitab Allah ya. Yang pertama caranya bagaimana? Mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, mempercayai bahwa kitab tersebut itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Qur'an. Yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Qur'an. Kemudian pembahasan yang terakhir tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, hikmahnya yaitu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur ya. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Dan yang terakhir hikmahnya yaitu mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Nah, ini pembahasan kita kali ini pada iman kepada kitab-kitab Allah. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak ini?
Siapa yang ingin bertanya? Saya Bu. Oh iya, Mbak Ani Zubaida silahkan. Ya Bu, mohon maaf ya Bu, saya kepengen tahu Oke. apa tujuan Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul, Bu Guru? Oh, tanya tujuannya ya. Tujuannya Allah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul ya. Tujuan Allah menurunkan kitab kepada rasulnya adalah sebagai pedoman dan petunjuk hidup di jalan yang lurus ya, sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya. Kemudian siapa lagi ada yang ingin bertanya enggak? Siapa lagi yang belum paham? Bu, sudah paham. Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ya. Kita akan Bu, apa? Ini kita akan berdiskusi ya. Terus selanjutnya kita akan berdiskusi. Bu Guru mau membagikan kelompok dulu nih ya. Mau membagikan kelompok diskusi. Kelompok 1 nanti ya. Ani Zubaida, Sriwigati, Miftahul Qomar. Nah, ini kelompok 1. Kelompok 2, Atiul Husna, Sri Sumi Arti, sama Vivi Ulfiana. Yang kelompok 3, Mas Mudofar, Eli Aulia, sama Mas Ulul Fahmi. Dan yang kelompok terakhir, kelompok 4, Dwi Astuti, Mas Rohani, sama Tuti Mufidah. Ya, ini kelompoknya saya bagi 4, 3 orang ya. Ini kalian bisa lihat di bahan diskusi. Nanti kalian bisa menyebutkan nama-nama kitab Allah. Terus arti dari kitab Allah apa? Terus nabi yang menerimanya siapa? Itu juga sudah ada pilihannya, nanti dipasangkan ya. Nanti maju nomor 1 ketuanya Mas Komar ya. Nanti yang maju Mas Komar diwakili. Yang kelompok 2 Mbak Atiul Husna. Silakan nanti diwakili ya. Yang kelompok 3 Mas Mudofar, nanti yang mewakili kelompok 3. Kelompok 4 niki Mas Rohani, nanti yang mewakili. Itu soalnya sudah ada 4 ya. Nanti bisa didiskusikan dulu sama teman-temannya. Saya kasih waktu 5 menit ya, cukup ya. Oke, silakan berdiskusi dulu sebentar. Oke, untuk kelompok 1 coba Mas Komar. Ya, Kira-kira kitabnya apa? Nomor 1 ya, nomor 1 dulu yuk. Kira-kira diisi apa nama kitab Allah? 1 kitab apa ya? Quran, kitab Al-Quran. Oh, kitab Al-Quran. Arti dari kitab Al-Quran artinya apa itu Mas Komar? Apa gitu? Bacaan. Oke, pintar. Nabi yang menerimanya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan. Nomor 2. Untuk yang nomor 2, kelompok 4. Coba nama kitab Allah apa ini? Kira-kira yang diisi nomor 2 mau apa? Kitab apa? Yo, yang nomor 2 bisa diisi nama kitab Allah apa? tadi hasilnya ya? Kitab Injil. Kitab Injil. Terus arti dari kitab Injil artinya apa ya? Kabar gembira. Kabar gembira. Ya, bagus. Nabi yang menerimanya siapa kitab Injil? Nabi yang menerima Nabi Bisa. Bisa, pinter ya, bagus betul. Yuk yang kelompok 3, yang nomor 3. Kelompok Yang 3 nomor Bu. 3. Ya, nggih. Kelompok 3, nama-nama kitab Allah berarti Zabur. Zabur ya, bagus. Arti dari kitab Zabur apa, Mas Mundofar? Arti dari kitab Zabur itu wau tulisan. Oh iya, bagus, pintar, tulisan. Terus nabi yang menerima Nabi siapa? Nabi Daud. Nabi Daud. Yuk, oke, bagus ya, betul. Sekarang yang terakhir, ya kelompok yang terakhir, ini kelompok 2 belum menjawab ya. Ini mau diwakilkan sama siapa ini? Mbak Atiul Husna. Tinggal 1, kitab apa? Taurat yang belum. Taurat. Ya, kitab Taurat yang belum. Arti dari kitab Taurat apa? Kitab Taurat artinya Perintah, pinter. perintah. Oke. Nabi yang menerimanya siapa? Nabi Musa.
Nabi Musa. Oke, bagus ya. Betul semuanya ini ya diskusinya. Terima kasih semuanya, sudah paham semuanya tentang pembelajaran iman kepada kitab-kitab Allah ini. Paham, Bu. Sudah paham ya. Kalau sudah paham, yuk kita mari simpulkan bersama-sama ya. Untuk kesimpulannya, untuk pembelajaran hari ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Allah. Kesimpulannya apa? Yuk coba simpulkan sama-sama. Saya, Bu. Mbak Eli, silakan. Kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui ada 4. Bagus. Ya, apa saja? Coba apa saja tadi Kitab ya? Injil, kitab Zabur, Taurat, sama Al-Quran. Pinter ya, pinter, bagus, semua sudah bisa ya. Nah, itulah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Untuk materi selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang sikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan ya. Di halaman 43, 45, coba kalian nanti dibuka bukunya, dipelajari ya. Ibu. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.